Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalina Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Warganet yang berbahagia, Alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan dan kesehatan, keafiatan, sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa. Pembahasan kita kali ini insya Allah akan membahas tentang khauf. Dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa terma. Di antaranya adalah وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Dalam terma yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkap tentang rasa takut ini dengan memakai terma khasyah. Dalam satu ayat di dalam Al-Quran kita temukan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dari dua terma ini, baik khauf ataupun khasyah, itu sering dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kepada manusia kalau manusia itu memiliki rasa takut. Bila dikembalikan kepada Al-Quran, maka pemakaian terma khauf dan khasyah itu berbeda. Terma khasyah sering Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatkan untuk hamba-hambanya yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi zatnya. Ayat yang kita dengarkan tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ulama. Nah, rasa takut di sini adalah rasa takut karena keilmuan dari ulama itu. Lalu dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang bercampur dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang menghadirkan muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia. Maka rasa takut seperti ini dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terma khasyah. Adapun rasa takut pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sering memanfaatkan khauf. Misalnya dalam kata wa amma man khafa maqama rabbih, kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut dengan khauf, khafa. Khauf ini lebih cenderung pemakaiannya pada rasa takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau rasa takut kepada selain Allah. Ada orang yang mengatakan kita tidak takut kepada makhluk, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betul. Namun tidak salah juga kalau ada orang yang mengatakan saya takut pada harimau, saya takut pada ular, saya takut pada bencana, saya takut pada azab Allah. Sehingga ketika bangsa kita diliputi oleh musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa corona, maka orang-orang yang takut pada corona ini kita tidak bisa salahkan, karena mereka takut kepada azab Allah sekiranya corona ini datang membawa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada intinya rasa takut itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa aman juga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa khawatir juga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta juga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecenderungan kita juga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya ini sebenarnya di luar dari kendali manusia. Terkadang kita takut pada hal-hal yang semestinya bagi orang lain tidak membuat mereka takut. Takut pada ketinggian misalnya. Takut pada kegelapan misalnya. Ini adalah manusiawi.
karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi bagian dari karakter manusia. Dan orang yang hanya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ini pun baik dan tentu membawa manfaat yang banyak bagi mereka. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan mengenai rasa takut yang dimiliki oleh manusia. Tidak boleh saling menyalahkan antara satu sama lain. Yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata atau takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh saling mencela satu sama lain. Niat amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Demikian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.